Senja menyelimuti langit Jakarta saat Nara berlari kecil di trotoar, meneduh dari gerimis yang mulai turun. Di tengah hiruk-pikuk kota, seorang pria muda memayunginya dengan senyuman hangat Arga. Tak banyak kata saat itu, hanya senyum dan tatapan pertama yang membuat waktu seolah melambat. Sejak pertemuan singkat di bawah satu payung itu, hati mereka saling terikat. Arga, mahasiswa semester akhir jurusan arsitektur, sederhana dan penuh cita-cita. Nara, gadis periang yang baru mulai kuliah di jurusan sastra, penuh imajinasi dan semangat. Pertemuan itu berlanjut menjadi obrolan rutin, kopi sore, dan tawa tanpa jeda. Dalam 1 bulan, keduanya sudah tak terpisahkan. Arga menyukai cara Nara memandang dunia, dan Nara merasa aman dalam ketenangan Arga. Hari demi hari, mereka saling mengenal lebih dalam. Hingga suatu malam, di kafe kecil tempat mereka biasa bertemu, Arga menggenggam tangan Nara dan berkata pelan, "Kalau hujan turun lagi, mau nggak kita tetap bareng di bawah payung yang sama?" Nara hanya mengangguk, senyumnya basah oleh gerimis yang turun di dalam dadanya. Setelah malam itu, cinta mereka tumbuh seperti tanaman yang disiram lembut oleh hujan. Mereka belajar membagi dunia, tugas kuliah, keresahan hidup, bahkan mimpi kecil mereka. Arga ingin membangun rumah kecil di desa pinggiran kota. Nara ingin menulis buku tentang cinta sejati. Dan mereka sepakat, kisah mereka bisa jadi bab pertamanya. Arga mulai mengenalkan Nara kepada teman-temannya. Bahkan diam-diam mengajaknya berkenalan dengan keluarganya dalam sebuah acara kampus. Meskipun tidak terang-terangan, Nara tahu betapa Arga ingin ia menjadi bagian dalam hidupnya. Satu malam di taman kota, mereka duduk di bangku kayu yang basah sisa hujan. Nara menatap langit, lalu menoleh ke Arga. "Kita bisa selamanya ya?" Arga tersenyum kecil. "Kalau kamu mau berjuang, aku juga." Dan malam itu, payung bukan hanya benda, tapi simbol bahwa mereka bersedia melindungi satu sama lain dari apapun, termasuk badai kehidupan yang mungkin akan datang. Namun, tidak semua hujan membawa kesejukan. Seminggu setelah ulang tahun Nara yang ke-20, Arga tampak berubah. Pesan mulai jarang dibalas, dan tatapan itu tak lagi sehangat dulu. Nara tahu ada yang disembunyikan. Akhirnya, Arga mengaku ibunya tidak menyetujui hubungan mereka. Nara bukan dari keluarga yang setara, katanya. Bukan karena siapa Nara, tapi karena siapa Nara bukan. Aku mencoba bicara, tapi ibu keras. Suara Arga nyaris tak terdengar. "Aku bingung, Nara." Nara terdiam lama. "Tapi kamu nggak akan pergi, kan?" Arga menatapnya. Namun, kali ini tak ada jawaban pasti. Dan hujan malam itu tak membawa pelukan hangat. Hanya sunyi yang membasahi luka yang baru terbentuk. Hari-hari setelahnya, Nara seperti menunggu kabar yang tak kunjung datang. Arga makin jauh, seolah ia sedang melepas perlahan agar tak terlalu menyakitkan. Tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih perih. Nara pernah mencoba bicara lagi, bertanya apakah masih ada mereka, tapi Arga hanya menjawab, "Aku ingin, tapi aku juga harus patuh." Seolah cinta mereka hanyalah permainan pilihan yang bisa diatur oleh restu. Dan semakin Nara berusaha menggenggam, Arga semakin menjauh. Suatu malam, Nara menulis pesan panjang tentang bagaimana ia mencintai Arga, tentang bagaimana cinta seharusnya diperjuangkan. Tapi pesan itu hanya dibaca tanpa balasan. Tangis Nara pecah di balik tirai jendela, menatap hujan yang kini tak membawa kenangan, tapi kehilangan. Nara tak tinggal diam. Ia mencoba bicara dengan teman-teman Arga, bahkan memberanikan diri bertemu ibunya secara langsung. Tapi semua pintu tertutup rapat. Ibu Arga tetap pada pendiriannya. Masa depan Arga tidak boleh terganggu oleh kisah cinta yang tidak seimbang. Arga tahu semua yang Nara lakukan
Tapi ia tak melakukan apapun. Ia hanya diam, terjebak antara tanggung jawab dan keinginan. Hingga akhirnya, Nara yang memilih. Ia mengirim pesan singkat tak lagi panjang seperti biasanya. Aku berhenti berlari. Nengga, tapi kalau suatu hari kamu menoleh ke belakang, aku akan tetap ada di situ dalam kenangan kita. Dan sejak hari itu, mereka benar-benar berhenti menjadi kita. Hari-hari berjalan lambat bagi Nara. Ia kembali ke dunia tanpa harga. Kuliah, buku, dan kopi pahit yang tak lagi terasa hangat. Tapi kenangan mereka tetap tinggal. Seperti bekas hujan di jendela kaca tak bisa dihapus begitu saja. Arga sempat mencoba menghubungi lagi sebulan kemudian. Tapi kali ini, Nara yang memilih diam. Ia sudah belajar bahwa mempertahankan seseorang yang tidak ingin tinggal sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Malam itu, Nara duduk di bangku taman yang dulu, tanpa payung, hanya ia dan gerimis tipis. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya basah bukan oleh kenangan, tapi oleh keberanian untuk mengikhlaskan. Hari itu hujan turun deras. Persis seperti pertama kali mereka bertemu. Nara menatap jalanan dari balik kaca perpustakaan. Ia tersenyum kecil, mengingat Arga, payung biru, dan semua rasa yang pernah ada. Tidak ada lagi luka, hanya kenangan yang tinggal, manis, dan menyakitkan dalam satu waktu. Arga mungkin masih menyimpan bayangan Nara dalam benaknya, tapi mereka kini adalah dua garis yang pernah bersinggungan untuk kemudian berjalan ke arah masing-masing. Dan meskipun payung itu, lagi dibuka bersama, Nara tahu ia pernah dicintai dengan sungguh-sungguh di antara rintik hujan yang tak pernah berubah.